اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan majelis sama' wa ta'liq ala kitab Tajrid as-Sarih بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال. Ini catatan saya terakhir 523, benar enggak ini? 522. 523 belum? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan babus salati ba'dal jumu'ati wa qablaha. Bab salat yaitu salat sunnah setelah Jumatan dan sebelum Jumatan. Hadis 523 dari At-Tajridus Sarih bisanadil muttasil ila al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala qala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat sebelum zuhur 2 rakaat wa ba'daha rak'atain, setelah zuhur juga 2 rakaat. Wa ba'dal maghrib rak'ataini fi baitihi, dan setelah maghrib 2 rakaat di rumahnya. Wa ba'dal isya'i rak'atain, dan setelah isya juga 2 rakaat. Wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atain. Adalah beliau tidak salat setelah Jumat sampai beliau pulang lalu beliau salat 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya salat setelah Jumat 2 rakaat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kita dalam hadis yang lain supaya kita salat setelah Jumat 4 rakaat. Karena itu para ulama berselisih pendapat dalam menggabungkan antara dua hadis ini. Hadis ini menyebutkan 2 rakaat, sementara hadis yang lain menyebutkan 4 rakaat. Pendapat yang paling bagus insyaallah ta'ala bahwasanya penggabungannya adalah kita mukhayyar, kita disuruh memilih apakah 2 rakaat ataukah 4 rakaat. Tentu saja 4 rakaat lebih utama daripada 2 rakaat berdasarkan kaidah umum yang mengatakan makana aktsara fi'lan kana aktsara ajran. Yang lebih banyak perbuatannya maka lebih besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menjamak mengatakan bahwa kalau salatnya dilakukan di rumah maka 2 rakaat, karena Rasulullah ini 2 rakaatnya di rumah. Kalau salat sunnahnya dilakukan di masjid maka 4 rakaat. Dan ini jamak kalau tidak salah dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang memilih 2 rakaatnya di masjid kemudian tambah lagi 2 rakaat di rumah. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya bebas saja, 2 rakaat boleh, 4 rakaat lebih utama, mau di rumah semuanya, mau di masjid semuanya, atau sebagiannya di masjid atau sebagian di rumah. Ala kulli hal lebih baik salat sunnah itu di rumah masing-masing dan lebih baik rakaatnya lebih banyak. Berapa Ustaz? 522 belum? Oh ya. Baik, kemudian di sini disebutkan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur, setelah zuhur juga 4 rakaat. Maka ini tidak bertentangan. Para ulama mengatakan sebelum zuhur 2 rakaat itu yang sunnah muakkadah, sehingga 2 rakaat setelahnya itu adalah sunnah ghairu muakkadah. Demikian juga yang setelah zuhur 2 rakaatnya itu sunnah muakkadah, 2 rakaat tambahannya adalah ghairu muakkadah. Demikian juga di sini disebutkan setelah isya 2 rakaat. Nah, dalam Sahih Bukhari kita temukan hadis yang lain, Rasulullah tinggal di rumahnya Maimunah, lalu setelah beliau salat isya beliau pulang ke rumah melakukan salat sunnah 4 rakaat. Sehingga setelah isya boleh 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat. Aisyah menghasung salat sunnah setelah isya 4 rakaat.
Dia mengatakan arba'un ba'dal isya ya'dilna bimithlihinna lailatul qadr. 4 rakaat setelah isya, kata beliau, itu sebanding dengan 4 rakaat yang dilakukan pada Lailatul Qadar. Ini perkataan Aisyah. Meskipun itu hanya perkataan Aisyah, tapi dipahami oleh para ulama itu sebagai hadis yang marfu'un hukman, dianggap sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mundur satu hadis 522, babun idza nafara an-nasu 'anil imami fi salatil jumu'ah. Bab apabila orang-orang lari dari imam pada saat salat Jumat. Maksudnya pada saat khutbah Jumat. Hadis 522, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami salat, maksudnya ketika kami mendengarkan khutbah Jumat, bukan pas salatnya ya. Idz aqbalat 'irun, tiba-tiba datanglah rombongan dagang. 'Irun itu rombongan dagang menggunakan unta-unta. Tahmilu ta'aman, yang membawa makanan-makanan, dan ini rombongan dagangannya diperselisihkan siapa ya yang membawanya. Tapi pendapat yang masyhur bahwa rombongan dagang ini pembawanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dihyah Al-Kalbi, yang sangat tampan, yang Rasulullah, yang malaikat Jibril kalau turun itu dalam rupa Dihyah Al-Kalbi ini. Faltafatu ilaiha, maka mereka menoleh kepada Ir tadi. Hatta ma baqiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan, sehingga tidak tersisa bersama Nabi kecuali 12 orang saja. Nah, dari sini muncul pendapat Malikiyah bahwasanya salat Jumat sahnya minimalnya bersama berapa? 12 orang. Kalau mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambaliyah, mereka mengatakan minimalnya Jumatan 40 orang. Madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasa'idan jumu'ah. Telah lewat sunnah Nabi bahwasanya 40 orang atau lebih itulah Jumatan. Tapi hadisnya dhaif. Sehingga ada yang berpendapat 40, ada yang berpendapat 12 berdasarkan hadis ini. Ada lagi yang berpendapat minimal 3 orang. 3 orang diambil dari ayat Al-Quran. Idza nudiya, berarti ada orang yang adzan. Lis salati mi yaumil jum'ah fas'au, berarti ada yang datang, yaitu makmum. Ila dzikrillah, berarti ada yang khutbah. Nah, maka ada nudiya, ada muadzin, ada fas'au, ada makmumnya, ada dzikrillah, ada khutbahnya. Ini sudah sah 3 orang. Ada juga yang berpendapat 2 orang sudah sah karena jamaah itu minimalnya adalah 2 orang. Ithnani fama fawqahuma jamaah. Dan itulah yang dipakai oleh rata-rata guru kami, ya Jumatan tidak wajib banyak, 2 orang pun sudah sah, yang penting ada khutbahnya sebagaimana biasanya. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau kesia-siaan, maka mereka bubaran menuju kepadanya yaitu kepada tijarah dan lahwun tadi. Tapi disebutkan ilaiha bukan ilaihima karena sudah mewakili ya. Ilaiha yani ila tijarah. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri, yaitu khutbah Jumat. Nah, bubarannya para sahabat ini disebutkan di dalam hadis mursal bahwasanya terjadinya adalah di awal Islam ketika khutbah Jumat itu dilakukannya selesai salat Jumat. Jadi salat dulu baru kemudian khutbah, itu di awal Islam. Nah, maka para sahabat mengira bahwa khutbah Jumat tidak wajib didengarkan karena salatnya sudah selesai, sehingga mereka meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disebutkan dalam hadis mursal. Kalau tidak salah ingat itu di dalam kitab Marasil karya Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Dan hadis ini menunjukkan bahwa khutbah Jumat dilakukan dengan berdiri karena Allah mengatakan wa tarakuka qa'ima. Adapun lahwan, sia-sia, yang dimaksud di sini adalah karena zaman dulu ketika membawa perdagangan itu sambil menabuh drum band dan sejenisnya.
sehingga orang-orang kampung tahu semuanya bahwa ini ada perdagangan yang datang. Sampai di sini sudah selesailah pembahasan kita tentang Kitabul Jumu'ah. Kita lanjutkan kitab berikutnya. Kitab yang ke-12, Kitabus Salatil Khauf, kitab tentang salat karena takut, yaitu salat ketika perang. Babu Salatil Khauf, bab salat khauf. Hadis 524, wa bihi ilaihi qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Rasulullah melakukan perang sebanyak 27 kali perang pada waktu 8 tahun, dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 9 Hijriah. Maka 27 dibagi 8. Fawazainal aduwa, maka kami menghadap kepada musuh. Fasafafna lahum, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana, faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun 'ala al-'aduwi wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu wa sajada sajdataini thumma insarafu makana at-ta'ifati allati lam tusalli faja'u faraka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim rak'atan wa sajada sajdataini thumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajdatain. Salat khauf adalah salat yang dilakukan ketika terjadi khauf, ketakutan karena adanya perang dengan musuh. Tata cara salat khauf ada beberapa macam. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam Quran bisa dilihat pada surat An-Nisa. Laras lihat surat An-Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, surat An-Nisa kan. Adapun tata cara yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu gambarannya adalah musuhnya tidak berada di arah kiblat, tapi musuhnya di selain arah kiblat. Misalnya musuh ada di selatan, kemudian kita salat menghadap ke arah Ka'bah ke barat. Nah, maka dibagi dua kelompok. Kelompok pertama yang menghadap ke selatan menjaga musuh. Kelompok kedua yang menghadap ke arah kiblat salat bersama imam. Nah, maka caranya adalah masing-masing kelompok salat 1 rakaat bersama imam. Kelompok A melakukan rakaat yang pertama bersama imam. Setelah mereka selesai rakaat yang pertama, mereka buyar, maka berpindah di arah selatan menjaga musuh. Kemudian yang tadi berjaga di selatan sekarang berada di belakang imam untuk salat 1 rakaat juga, sehingga imamnya sudah dapat 2 rakaat, sementara makmumnya masing-masing dapat 1 rakaat 1 rakaat. Nah, karena masing-masing baru dapat 1 rakaat, maka berarti masing-masing menambah 1 rakaat sendiri-sendiri. Jadi masing-masing tadi menambah tanpa ada imam yang mengatur mereka. Mereka masing-masing nambah 1 rakaat 1 rakaat. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa para sahabat itu sholatnya belum selesai, mereka melakukan gerakan yang banyak dari shaf menuju ke tempat penjagaan musuh. Ini kan gerakan yang banyak. Sementara sholatnya baru 1 rakaat, berarti belum selesai. Nah, gerakan yang banyak lebih dari 3 langkah pasti ini tidak membatalkan sholat karena adanya keperluan terhadap hal tersebut. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya gerakan 3 kali berturut-turut, apabila itu adalah untuk maslahat sholat, maka tidak termasuk yang membatalkan sholat. Maka ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa tidak boleh gerakan 3 kali berturut-turut di dalam sholat karena akan membatalkan sholat kita. Nah, salah satu dalil untuk mematahkan pendapat mereka adalah hadis ini. Karena para sahabat ternyata berjalan-jalan dari shaf menuju ke tempat penjagaan, dan itu pasti lebih dari 3 langkah, dan itu tidak membatalkan salat mereka. Kemudian salat khauf ini termasuk salat qasar, sehingga yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat,
Adapun yang 2 rakaat dan 3 rakaat tetap saja 2 dan 3 rakaat, tidak dikosor lagi. Bab berikutnya bab salatil khaufi rijalan wa rukbanan. Bab salat khauf dalam keadaan berjalan kaki maupun mengendarai kendaraan. Hadis 525 wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin qala 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kanu aktsara min dzalika falyusallu qiyaman wa rukbanan. Maksud hadis ini adalah kalau kondisi perangnya dahsyat, maka sedang berkecamuk perang, maka salatnya boleh dengan berjalan kaki atau naik kendaraan, tidak ada masalah. Sehingga ini juga salat dengan gerakan-gerakan yang sangat banyak, ya, menggunakan pedang, menggunakan kuda dan sebagainya. Ini tidak membatalkan salat sama sekali karena sudah diizinkan oleh syariat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i pokoknya gerakan 3 kali lebih, 3 kali berturut-turut itu membatalkan salat. Misalnya ada ular, kemudian kita ambil pentung, ya, kita pentung ular itu 1 kali pukul belum mati, 2 kali belum mati, 3 kali baru mati. Nah, karena mukulnya 3 kali berturut-turut, maka dalam mazhab Syafi'i salatnya apa? Batal. Nah, tapi yang dipilih oleh guru-guru kami adalah bahwa karena diizinkan memukul ular pada saat salat, maka apabila tidak mati kecuali dengan 3 kali pukul, maka 3 kali pukul itu tidak membatalkan salat karena sudah diizinkan oleh syariat. Sebagaimana di sini, ini sudah diizinkan oleh syariat sehingga tidak membatalkan salat. Wallahu a'lam bissawab. Bab salatit talib wal matlub rakiban wa imaan. Bab salatnya orang yang memburu dan orang yang diburu oleh musuh dalam keadaan berkendara dan dalam keadaan berisyarat. Maksudnya berisyarat dengan kepalanya, sebagaimana dalam hadis yang lain, yumi'u bi ra'sih, dia berisyarat dengan kepalanya mengangguk, ini tanda ruku, kepalanya mendongak, ini berarti i'tidal. 526 wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab. Perang Ahzab disebut juga perang Khandaq tahun 5 Hijriah. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Fa adraka ba'dahum al-asru fi at-tariqi. Fa qala ba'dahum la nusalli hatta na'tiyaha. Wa qala ba'dahum bal nusalli lam yurad minna dzalika. Fa dzukira lin-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif, maka beliau tidak mencela wahidan minhum. Hadis ini hadis yang sangat populer tentang ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari perang Khandaq, maka beliau diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya Quraidah menyelisihi janji sehingga merusak janji, sehingga mereka berhak untuk diserang. Maka Rasulullah katakan, sekarang kita serang Bani Quraidah. Kalian segera berangkat ke sana, jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Kalimatnya jelas ya. Berangkat ke Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di sana. Tapi ternyata para sahabat berselisih paham. Ada yang memahami secara tekstual, yaitu memahami secara zahir, tidak sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Meskipun sampai sana jam 12 malam, tetap sholat asarnya di kampung Bani Quraidah. Nah, kelompok ini memahami nas sesuai dengan zahirnya. Kelompok yang kedua memahami nas tidak sesuai dengan zahirnya. Dia mengatakan bal nusalli. Ini kita sudah di tengah perjalanan, waktu asar sudah hampir habis. Tidak boleh sholat di luar waktu. Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka sholatnya jangan di kampung Bani Quraidah, nanti menyelisih ayat tersebut. Sehingga kita harus sholat asar di sini di tengah perjalanan. Setelah sholat asar baru lanjutkan perjalanan lagi. Nah, maka dua kelompok ini disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau tidak mencela salah satu pun dari mereka. Dengan kata lain, beliau mengakui bolehnya memahami nas dengan zahir sebagaimana dilakukan oleh kelompok pertama, dan beliau mengakui bolehnya memahami nas dengan melihat kepada maqasidus syariah atau tujuan dari syariat sebagaimana dilakukan oleh kelompok yang kedua.
Jadi kelompok yang kedua itu memahami sabda Nabi bukan zahirnya, tapi maksudnya Nabi itu bercepat-cepatlah sehingga diperkirakan tuh sampai di kampung Bani Quraidah itu sudah bisa salat asar. Tapi faktanya tidak bisa. Bahkan disebutkan dalam sebagian penjelasan saya pernah mendengar itu mereka sampai di Bani Quraidah tengah malam sebagian mereka. Berarti kan jaraknya sangat jauh itu. Saya nggak ngerti ya secara jarak itu berapa kilo, tapi disebutkan oleh sebagian orang itu sampai sebagian mereka sampai tengah malam. Nah, berarti jaraknya jauh, tidak mungkin salat asar di kampung tersebut. Sehingga mereka memahami bahwa ini maksudnya disuruh sangat bercepat-cepat, bukan berarti betul-betul salat asarnya di kampung Bani Quraidah. Karena itu perselisihan pendapat diperbolehkan di dalam Islam karena diakui oleh Nabi SAW. Padahal ketika Nabi menyampaikan hadis ini, tidak mungkin Nabi maksudnya dua, itu nggak mungkin. Orang menyampaikan sesuatu pasti maksudnya satu, ya. Tapi ketika maksudnya satu kemudian dipahami dua oleh para sahabat Nabi, Nabi tidak melarang atau menyalahkan salah satu dari mereka sama sekali. Karena itu para ulama mengatakan la ingkara fi masailil khilaf, tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah khilafiyah, yaitu masalah khilafiyah yang masing-masingnya memiliki hujjah yang dapat diterima. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang dilarang dalam Islam adalah ikhtilaful qulubi, perselisihnya hati. Kalau ikhtilaful ara', perselisihnya pendapat, maka tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Salah satu makna jami'an menurut ulama tafsir adalah ijtima'ul qulub, berkumpulnya hati, la tanafurul qulub, tidak saling larinya hati antara satu dengan yang lainnya. Sehingga meskipun kita berselisih pendapat, hendaklah hati kita tetap satu sehingga kita masih merasa sebagai saudara terhadap orang yang berselisih pendapat dengan kita tersebut. Imam Syafi'i rahimahullah setelah dia berselisih pendapat atau berdebat dengan Imam Yunus rahimahullah, kemudian beliau mengatakan ala nastaqim annana idza ikhtalafna fi mas'alatin an nakuna ikhwah atau kama qala. Apakah tidak pantas bahwasanya kita berselisih pendapat dalam satu masalah tapi tetap kita menjadi saudara? Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat biografi Imam Syafi'i, saling dahsyatnya debat mereka itu sampai beniknya ini brodol. Saya nggak paham nih, debat saking dahsyatnya sampai benik brodol itu gerakan tubuhnya seberapa? Benik brodol loh ini ya. Apakah beniknya zaman dulu itu kancingnya itu tidak kuat atau gimana? Atau itu mubalaghah dalam cerita, wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal debatnya yang sangat dahsyat diakhiri dengan ukhuwah yang seperti itu. Nah, tidak seperti sekarang ya. Debat sedikit aja sudah kemudian putus ukhuwahnya, tidak sesuai dengan ajaran Islam sama sekali. Kitabul Idain, kitab tentang dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Diambil dari kata-kata ada, kembali, disebut Idain itu karena kembali setiap tahun hari raya tersebut. Babul hirabi wad daraqi yaumal id. Bab hirab yaitu tombak, wad daraq dan tameng yaumal id pada hari raya, yaitu digunakan alat-alat perang untuk berlatih perang pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi yang zahir di sini kejadiannya pada Idul Fitri. 527 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i bu'ath. Jariyah, dua budak perempuan. Berarti yang menyanyi-nyanyi ini perempuan tapi budak ya. Fattaja'a 'alal firashi wa hawwala wajhahu wa dakhala Abu Bakrin fantaharani, menghardik saya. Wa qala mizmaratus syaitan, serulingnya setan, maksudnya nyanyian tadi. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala da'huma falamma ghafala ghamaztuhuma, saya colek keduanya fa kharajata.
Hadis ini menceritakan bahwa ada dua perempuan budak menyanyi-nyanyi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kejadiannya ini tidak disebutkan pada hari raya. Sementara pada babnya tadi disebutkan hari raya. Maka maksudnya adalah pada hari raya ada kejadian yang serupa, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah. Waktu itu mereka bermain-main dengan senjata mereka, merayakan hari raya Idul Fitri dengan melakukan mainan atau perang-perangan ya, dengan menggunakan tombak dan menggunakan tameng-tameng mereka pada hari raya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jami' antara keduanya, antara kondisi hari raya dengan kondisi yang dilakukan oleh budak perempuan ini adalah sama-sama pada waktu kesenangan. Kalau pada budak perempuan ini disebutkan dalam hadis yang lain bahwa budak perempuan ini menarinya atau menyanyinya adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang. Dua orang mengatakan, "Ya Rasulullah, kami berdua sudah bernazar nanti kalau Anda pulang perang, Anda menang, maka kami akan tabuh rebana." Maka akhirnya Rasulullah mengizinkan. Ya sudah, saya sudah pulang perang dan saya menang, alhamdulillah, silakan tabuh rebana. Akhirnya dua orang ini tabuh rebana. Nah, maka menabuh rebana di hadapan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq merasa ini perkara yang sangat besar. Maka dilarang oleh Abu Bakar, tapi ternyata diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka jami' antara keduanya sama-sama dalam kondisi kesenangan. Hari raya adalah kondisi kesenangan, kemudian pulang dari perang menang, ini juga kondisi kesenangan, maka sama-sama boleh untuk menggunakan rebana pada waktu-waktu kesenangan tersebut. Karena itu seperti yang dulu saya sampaikan di pesantrennya guru kami Syekh Nuruddin Banjari, itu sebelum kajian seperti ini santri-santri pada main rebana. Nah, maka waktu itu saya tanya, apakah ada dasarnya main rebana sebelum kajian? Maka mereka mengatakan rebana diperbolehkan pada saat kesenangan. Nah, kami senang dengan datangnya guru kami ke majelis untuk mengajarkan ilmu. Maka senangnya kami dimunculkan dengan menabuh rebana. Nah, begitu Syekh datang ke majelis, maka rebana ditaruhkan, kemudian mereka fokus membaca kitab mereka. Tapi Syekh Nuruddin ini sangat dahsyat dalam mengajar. Kalau ada satu saja santri yang ngobrol sesama mereka, maka kitab segera ditutup, beliau pergi. Itu berarti tanda ada yang ngobrol. Atau ada yang ngantuk satu aja, ya. Maka langsung kitab ditutup, beliau pergi, karena tidak mau satupun santri ngantuk pada saat kajian. Demikian juga yang saya lihat waktu itu, ada beberapa santri tidak masuk di majelis, tapi mereka duduk di luar. Padahal luar itu tempat sandal, tapi sudah dibuat di depan pintu ini ada satu area, di situ sandal tidak boleh masuk. Nah, santri-santri itu duduk di situ. Maka saya tanya, kenapa itu santri kok duduknya di luar? Mereka mengatakan santri yang datangnya telat, Syekh sudah masuk, kemudian mereka baru datang. Nah, itu dihukum duduknya di luar situ, sehingga malu mereka di situ. Nah, maka ada dua kejadian yang minimal saya lihat unik pada pesantren tersebut. Nah, itu karena mereka berdasarkan hal itu tadi. Kalau di sini gimana, Ustaz? Telat nggak apa-apa ya? Ustadzin, assalamualaikum, tafadhol, ya, disambut dengan senyum oleh ustadznya, masya Allah, ya. Layyinun hayyinun, ya. Tapi kadang-kadang layyinun hayyinun jadi meremehkan gitu. Nah, kalau keras seperti beliau, maka ya kadang-kadang menyebabkan tertib.
Satu kejadian juga saya alami sendiri. Pada waktu kajian saya lelah kan, musafir, sampai di sana kemudian saya begini. Begitu saya begini di majelis ilmu, langsung orang-orang noleh sama saya. Hati-hati, ini syekhnya bisa pergi ini. Tapi mungkin karena saya tamu ya, maka syekhnya nggak pergi. Tapi sudah semua orang noleh sama saya. Nggak boleh membunyikan sesuatu di majelis itu. Baik, kita lanjutkan. Babul akli yaumal fitri qabla al-khuruj. Bab makan pada hari Idul Fitri sebelum sebelum keluar ke lapangan. Hadis 528 wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa fi riwayatin qala wa ya'kuluhunna witran. Hadis ini menunjukkan disunahkan sebelum datang ke Idul Fitri untuk makan terlebih dahulu. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam makannya kurma, maka kalau kita makannya nasi juga boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau kita memakan kurma dengan sebab mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada pahala atas cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau makan kurma, maka sebaiknya dimakan dalam jumlah witir, yaitu minimal 3 dan seterusnya, 3, 5, 7 dan seterusnya. Adapun Idul Adha, maka tidak makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali setelah menyembelih korban. Baru makanan yang pertama dimakan pada hari itu adalah bagian dari daging korban beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hikmahnya, para ulama mengatakan karena untuk menampakkan bahwasanya hari itu sudah selesai puasa Ramadan, sehingga sebelum berangkat ke lapangan sudah makan terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa ini sudah bukan hari puasa lagi, maka diperbolehkan untuk makan. Itu hikmahnya menurut para ulama rahimahumullahu ta'ala. Babul akli yauman nahr, bab makan pada hari raya Idul Adha. 529 wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala inna awwala ma nabda'u min yaumina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara, lalu kita pulang, lalu kita menyembelih. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Hadis ini menunjukkan juga bahwa selesai salat Id, maka yang paling penting dilakukan adalah menyembelih korban. Dan kalimat ini narji'a fananhar, kita kembali lalu kita menyembelih, menunjukkan juga bolehnya kita menyembelih korban di rumah kita masing-masing, tidak harus di lapangan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya insyaallah bahwa Nabi menyembelih korbannya di lapangan. Tapi kalimat ini narji' fananhar, ini menunjukkan bahwa tidak harus di lapangan. 530 wa anhu radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da as-salati faqala man shalla salatana wa nasaka nusukana. Nasaka menyembelih. Dan nasaka ini memiliki makna khusus dan makna umum. Makna umumnya adalah ibadah, makna khususnya adalah menyembelih. Qul inna salati wa nusuki. Nusuk bisa diartikan penyembelihanku, bisa juga diartikan ibadahku. Faqad asaba an-nusuka, yakni an-nusuk as-sahih. Wa man nasaka qabla as-salati fa innahu qabla as-salati wa la nusuka lahu, ay la tasihhu lahu an-nusuk. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت الشاة قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا. Ada penjelasannya pada halaman sebelumnya, pada baris terakhir. Al-anaqu untha auladil ma'zi, bukan mughir ya, awil ghanami min hinil wiladati ila tamamil hawli.
Anak adalah untha, betina, auladil ma'zi, dari anak-anaknya kambing Jawa. Ada kambing domba, ada kambing biasa. Nah, ma'zin itu adalah kambing biasa atau yang sering kita sebut kambing Jawa. Awil ghanam, sama ya, kambing biasa. Min hinal wiladah, dari sejak dilahirkan, ila tamamil haul, sampai sempurna 1 tahun. Nah, itu disebut anak. Usia 1 bulan, usia 10 bulan, sampai 12 bulan. Kita kembali ke hadisnya. Fa inna indana anaqan, saya punya anak kambing biasa usia bawah 1 tahun. Lana jadza'atan, kami memiliki jadza'ah. Jadza'ah yang usianya setengah tahun, 6 bulan. Meskipun dia 6 bulan, hiya ahabbu ilayya min syatain, tapi lebih saya sukai daripada 2 kambing dewasa. Syat, kambing dewasa, yaitu yang sudah usia 1 tahun. Fatajzi anni, apakah sah untuk saya? Qala na'am wa lan tajziya an ahadin ba'daka. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya korban Idul Adha ada syarat usianya. Yaitu kalau kambingnya kambing biasa, maka syarat usianya minimal adalah 1 tahun. Dengan kata lain, dia sudah musinnah, sudah powel. Dan biasanya powelnya kambing biasa itu pada usia 1 tahun. Adapun kalau kambing domba, maka menurut hadis yang lain cukup usia 6 bulan, usia jadza'ah sudah sah. Dan ini pendapat jumhur ulama, menyelisihinya Al-Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat kambing domba maupun kambing biasa 6 bulan sudah sah. Tapi pendapat itu lemah karena hadis ini mengatakan walan tajziya an ahadin ba'daka, tidak sah 6 bulan apabila kambingnya kambing biasa. Babul khuruji ilal musalla, bab keluar ke lapangan. 531 wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Maka sunnahnya salat Id itu di lapangan, bukan di masjid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di lapangan. Tapi di masjid juga sah. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu, thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim faya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than, mengutus satu utusan yaitu untuk perang, qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi thumma yansarif. Qala Abu Sa'id falam yazalin nasu ala dhalika hatta kharajtu ma'a Marwan wa huwa amirul Madinah fi adhan aw fitrin. Falamma atayna al-musalla idza mimbarun banahu Katsir ibn Salti fa idza Marwan yuridu an yartaqiyahu qabla an yusalliya fajabadtu bi thawbi, saya tarik bajunya, fajabadani fartafa'a fa khataba qabla as-salati faqultu lahu ghayyartum wallah, kalian mengubah sunnah Nabi demi Allah. Faqala Aba Sa'id qad dhahaba ma ta'lam. Faqultu ma a'lam wallahi khairun mimma la a'lam. Faqala inna an-nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da as-salah faja'altuha qabla as-salah. Jadi Marwan ini mengubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat Id, 2 sunnah. Sunnah yang pertama bahwasanya salat Id semestinya dilakukan sebelum khutbah. Jadi salat dulu baru kemudian khutbah. Dia ubah khutbah dulu baru salat. Alasannya orang-orang tidak mau mendengarkan khutbah dia. Yang kedua, dia mengeluarkan mimbar dari masjid ke lapangan, dan ini tidak dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah setelah khutbah Id maksudnya, thumma nazala, ya, kemudian beliau turun, baru kemudian menuju ke arah para jamaah wanita. Nah, turunnya Nabi ini menunjukkan bahwa beliau pada saat khutbah berada di tempat yang tinggi. Karena itu kita gabungkan antara hadis ini dengan hadis Abu Dawud tersebut, bahwasanya mimbar tidak dikeluarkan, tetapi boleh dikasih tempat yang agak tinggi, sehingga ketika imamnya khutbah bisa dilihat oleh seluruh jamaah putra dan putri, atau lebih jelas terlihat oleh jamaah putra dan putri. Tapi seandainya tidak disiapkan sesuatu yang tinggi, tidak ada masalah juga, karena ketika dia berdiri toh sudah terlihat oleh orang-orang yang
duduk di lapangan tersebut. Nah, nanti bisa dicari pada Sunan Abu Dawud ya dengan kalimat tsumma nazala. Babul masyi war rukubi ila al-'id was salati qabla al-khutbah. Bab berjalan dan mengendarai pada saat menuju ke lapangan Id dan salat sebelum khutbah. 532 wa an Ibnu Abbas wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum qala. Kenapa radhiyallahu anhum? Karena Ibnu Abbas dua-duanya sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah dua-duanya sahabat Nabi. Berarti kita mendoakan 4 orang ini. Qala lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak diadzani pada Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan ini sudah ijma' para ulama bahwasanya tidak ada adzan maupun qamat pada waktu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya saja mereka berselisih pendapat apakah ada pengganti dari adzan. Menurut mazhab Syafi'i dikumandangkan as-salatu jami'ah, sehingga dikiaskan dengan salat apa? Gerhana ya. Pada saat salat gerhana Rasulullah mengumandangkan as-salatu jami'ah, sehingga karena sama-sama ini salat sunnah yang orang-orang banyak dikumpulkan padanya, salat Id salat sunnah dikumpulkan padanya, salat gerhana salat sunnah dikumpulkan orang padanya, maka bisa dikiaskan di sini. Menurut mazhab Hambali tidak diucapkan apapun, as-salatu jami'ah tidak diucapkan. Karena apa? Karena salat gerhana dengan salat Id berbeda. Salat gerhana perlu as-salatu jami'ah karena tidak semua orang melihat adanya gerhana. Kadang-kadang kita tidak tahu terjadi gerhana kecuali diberitahu orang ini ada gerhana. Nah, baru kita melihat ke atas, baru kemudian kita lihat gerhana. Maka karena kondisinya seperti itu perlu ada pengumuman ya salatu jami'ah. Tapi salat Id tidak perlu diumumkan karena semua orang sudah kumpul di lapangan, semuanya sudah tahu bahwa itu adalah hari raya, maka tidak perlu adanya as-salatu jami'ah. Sehingga mengkiaskan antara salat gerhana dengan salat Id ini adalah kias yang ma'al farik, mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu padahal tidak sama. Dan kias ma'al farik adalah kias mazmum, kias yang tidak baik. Ini alasan pertama untuk mazhab Hambali yang tidak pakai as-salatu jami'ah. Alasan kedua, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Jabir, la syai'a wa la nida'a. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada seruan apapun. As-salatu jami'ah termasuk seruan, sehingga kalau mengumandangkan as-salatu jami'ah bertentangan dengan hadis riwayat Muslim tersebut, la syai'a wa la nida'a. Mazhab Syafi'i selain mereka punya dalil qiyas tadi, mereka juga punya dalil hadis mursal. Dalam satu hadis mursal disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan as-salatu jami'ah pada salat Id. Sehingga hadis mursal tadi menurut mereka dikuatkan dengan qiyas tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka masalah ini termasuk masalah khilafiyah yang berlaku padanya la inkara fi masailil khilaf. Bagi yang mengumandangkan as-salatu jami'ah silahkan, dalilnya 2 ya, qiyas sama hadis mursal. Bagi yang tidak mengumandangkan as-salatu jami'ah, maka hujjahnya juga 2, hadis riwayat Muslim dan juga bahwasanya qiyas tadi qiyas ma'al farik. Babul khutbah yaumul Id, bab khutbah pada hari raya. 533 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala syahidtul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman semuanya salat Id baru kemudian khutbah. Penyebutan Abu Bakar, Umar, Uthman fungsinya apa? Padahal tidak perlu disebutkan mereka setelah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya untuk menunjukkan bahwa sunnah itu masih berlaku, tidak mansukh. Karena ada sebagian sunnah yang hanya berlaku di masa Nabi, di masa Abu Bakar, Umar, Uthman sudah tidak berlaku lagi alias sudah mansukh. Babu fadlil amal fi ayyamit tasyrik, bab fadilah amalan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Disebut tasyrik, tasyrik artinya menjemur, tasyrik artinya apa? Terang ya.
Malah jadi lupa ini ya. Bismillah. Bismillah. Pada hari tasyrik orang-orang pada menjemur daging mereka. Nah, tapi arti tasyrik sendiri perlu dicek lagi, saya lupa. Hadis 534 wa anhu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi al-ashri qalu walal jihadu qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatir ay yujahid bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Jadi 10 hari awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu adalah hari-hari yang sangat utama, sehingga dihasungkan kita untuk memperbanyak amalan padanya, karena pahala pada hari-hari tersebut lebih utama daripada pahala jihad fisabilillah maupun amalan-amalan yang lain. Dan itulah asyrun yang disebutkan dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin ashr. Mayoritas ulama tafsir mengartikan wa layalin ashr adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan 10 akhir Ramadan, ada juga yang mengatakan 10 awal Muharram. Ada 3 pendapat. Bab takbiri ayyama minan wa idza qada ila Arafah. Bab takbir pada hari-hari Mina dan apabila pergi menuju Arafah. Tanggal 8 kita berada di Mina, hari Tarwiyah, kemudian menuju ke Arafah untuk wukuf pada tanggal 9. 535. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anit talbiyati. Kaifa kuntum tasna'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kana yulabbil mulabbi la yunkaru alaihi wa yukabbir mukabbir fala yunkaru alaihi. Jadi dari Mina menuju Arafah itu boleh talbiyah, boleh takbir, bebas. Labbaik Allahumma labbaik, Allahu akbar kabira, boleh semuanya. Babun nahri wa dzabhi yauman nahri. Bab nahar dan dzabh pada hari raya. 536 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanharu aw qala yadhhabu bil musalla. Nabi menyembelihnya di lapangan. Nah, ini Nabi sebagai imam menyembelihnya di lapangan untuk memberitahu kepada para jamaah bahwa imam sudah menyembelih, maka silahkan kalian untuk menyembelih. Karena itu dalam mazhab Maliki tidak boleh para jamaah menyembelih sebelum imamnya menyembelih. Kalau imamnya misalnya setelah salat kemudian dia sakit perut, dia kemudian ke belakang selama 1 jam, maka kita sabar nunggu 1 jam. Kalau sudah selesai baru kemudian dia menyembelih, baru kemudian kita menyembelih. Ini mazhab Maliki. Ya. Jadi penyembelihan dikaitkan dengan penyembelihannya imam. Dalilnya hadis ini, Nabi keroyo-royo menyembelihnya di lapangan supaya orang-orang semuanya tahu bahwa ini sudah waktu penyembelihan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, setelah salat sudah sah menyembelih meskipun sebelum imam. Perbedaan antara yanharu dengan yadhbah. Kalau yanhar itu menyembelih pada bagian bawah dari leher ini. Kalau dzabah itu menyembelih pada bagian atas dari leher ini. Karena nahrun itu artinya a'la sadr, bagian atas dari dada, maka nahar itu di bagian bawah dari leher. Itu dipergunakan untuk menyembelih unta. Adapun dzabah ini digunakan untuk menyembelih kambing dan juga menyembelih sapi. Babu man khalafa at-tariq idza raja'a yaumul 'id. Bab orang yang membedakan jalan apabila pulang dari pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. 537 wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Para ulama berselisih pendapat apa hikmahnya khalafat tariq. Pendapat yang masyhur adalah bahwa tujuannya untuk memperbanyak saksi pada hari kiamat. Karena jalan yang kita lalui untuk kebaikan, maka akan menjadi saksi untuk kebaikan kita besok pada hari kiamat. Dalilnya dalam Al-Quran Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi memberitakan kabar-kabarnya. Rasulullah bersabda, atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apa kabar-kabar bumi? Kemudian beliau menjelaskan, yaitu menceritakan amal-amal baik dan amal-amal buruk yang dilakukan oleh seseorang di atas muka bumi. Karena itu sunnah khalafat tariq ini juga berlaku untuk amal-amal kebaikan yang lain.
Dari rumah antum mau mengajar di pesantren Al-Ikhlas lewat satu jalur, nah, pulangnya lewat jalur yang lain karena mau mampir ke istri kedua misalnya, atau istrinya cuma satu, ya tetap beda jalan untuk memperbanyak pahala. Bismillah. Hadis terakhir ya penutup 538. Hadits Aisyah radhiyallahu anha fi amril habasyati taqaddam wa zada fi hadhihi riwayah qalat fazajarahu Umar faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'hum, biarkanlah mereka orang-orang Habasyah main-main pedang di dalam masjid. Amnan Bani Arfidah, aman wahai Bani Arfidah, maksudnya enggak usah takut sebagaimana dilarang oleh Umar tadi, sehingga kalian ketakutan, enggak usah takut ya, aman silahkan main-main pedang di masjid pada hari raya Idul Fitri. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu bisa untuk soal jawab atau kalau ada tambahan-tambahan dari para asatidzah rahimakumullah, tafadhalu. Monggo Ustaz. Nah, nyanyi atau musik Ustaz? Kalau musik maka ulama salaf sepakat bahwa musik hukumnya haram. Yang pertama membolehkan musik adalah Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm bukan termasuk salaf, sehingga pendapat beliau masbuqun bi ijma'is salaf, maka pendapatnya sangat-sangat lemah sekali, bisa dikatakan sebagai pendapat yang syadz, dan pendapat yang syadz itu la ibratalah. Itu kalau alat musiknya. Adapun alat musik yang diperbolehkan hanyalah rebana yang tanpa kerincing. Kalau rebana di pinggirnya ada kerincingnya, nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga paling bagus rebana tidak usah pakai kerincing. Adapun nyanyian, maka nyanyian itu sebagaimana sabda Nabi SAW, asy-syi'ru bi manzilatil kalam fa hasanuhu ka hasanil kalam wa sayyi'uhu ka sayyi'il kalam, atau kama qala Nabi SAW, wa qabihuhu ka qabihil kalam. Syair atau nyanyian sama juga dengan syair ya, itu adalah seperti ucapan yang lain, maka baiknya adalah baik, jeleknya adalah jelek. Sehingga kalau nyanyian isinya kebaikan, silahkan, gak ada masalah. Santri-santri dilatih untuk nazam supaya mereka lebih mudah menghafal pelajaran, gak ada masalah. Ada yang lain mungkin? Ada yang menambahkan hari tasyrik apa artinya? Apa? Tabdidul laham. Apa itu tabdid? Tarbid. Apa itu? Matahari terbit. Terus kaitannya dengan hari tasyrik, kenapa disebut tasyrik? Ini ada ini. Disebutkan dalam Mu'jam Lughatil Fuqaha. Ayyamut tasyrik ayyamul 11 wa 12 wa 13. Summiyat bidzalika li'anna luhumal adahi tushraqu fiha. Disebut dengan hari tasyrik karena daging-daging kurban Idul Adha dijemur padanya. Nah, kaitannya dengan isyraq tadi, terbit matahari, ya mungkin karena terbit matahari sudah mulai untuk apa? Menjemur. Wa qila summiyat bidzalika li'anna al-hadya la yunharu hatta tusyrik. Ada yang mengatakan disebut hari tasyrik karena hadyu tidak disembelih sampai terbitnya matahari, hatta tusriqas syamsu. Nah, tapi yang lebih terkenal tadi ya, disebut hari tasyrik karena apa? Dijemurnya daging-daging pada hari tasyrik tadi. Asyraqa yusyriku man terbit. Nah, terbit kemudian waktunya untuk menjemur daging. Ada lagi yang lain? Fadhal. As-salatu jami'ah, apakah satu kali saja ataukah 3 kali? Yang warid berapa kali? Yang warid berapa kali? Alladhi warada 'anil Nabi, 1 kali. Idzan la nazid. Lakin law zidna hal huwa bid'ah? La adri. Bisa jadi juga boleh, karena hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW kalau mengucapkan suatu ucapan a'adal kalam 3 marratin. Wallahu a'lam.
Mungkin dicari Ustaz pada kitab fikih. Kitab fikih apa yang antum biasa buka? Hah? Ayu kitab. Safinah Shaghir. Ma yujad. Majmu' lil Imam An-Nawawi atau kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ada cerita gini. Santri NU kalau mengadakan majelis apa itu bahas apa namanya? Bahsul Masail. Maka ada satu santri itu setiap masalah dia selalu bisa jawab. Maka ditanya, kamu kok selalu bisa jawab? Nemunya di kitab apa? Dia bilang, semua masalah yang dibahas di Bahsul Masail, sebelum lari ke kitab yang lain, saya membaca kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Kalau di situ tidak ada, kata dia, saya baru kitab yang lain. Nah, dari cerita itu saya kemudian beli kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Nah, maka silahkan kalau mau baca kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ini penulisnya ulama kontemporer dari Yaman, wafat barusan, belum lama. Ada lagi? Bagaimana? Nah. Imam Bukhari fikihnya takbirnya salat Id 7 dan 5 berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Imam Turmudi dalam kitab Ilal. Ada kitab Ilal di perpustakaan? Ilal Kabir belum ada. 1 jilid. Kalau antum mau tulis dengan maktabah syamilah, tulis wabihi aqulu. Wabihi aqulu. Sa'altu Muhammadan, saya bertanya kepada Muhammad yaitu Imam Bukhari tentang hadis 7 dan 5 untuk takbir Id. Faqala, maka Imam Bukhari mengatakan, laisa fil babi syai'un ashah min hadza wa bihi aqul. Tidak ada hadis yang lebih sahih daripada hadisnya Katsir bin Abdullah tentang 75 tadi, dan itulah pendapat saya. Maka pendapat Imam Bukhari takbir Id 7 dan 5 bukan satu takbir. Dan pendapat satu takbir itu saya tidak menemukan siapa yang berpendapat seperti itu, saya tidak menemukan sama sekali. Kecuali ulama belakangan ini. Ya, termasuk mungkin guru kita Ustaz Mudakir, atau sebelum beliau ada lagi siapa nggak ngerti. Tapi kalau pendapat dalam kitab-kitab turath, maka saya tidak temukan sama sekali satupun ulama berpendapat takbir Id 1 kali. Tapi takbir Id 1 kali sah, karena 7 dan 5 hanyalah apa? Sunnah. Zawaidnya sunnah, yang wajibnya cuma 1 kali takbir. Laisa fil babi syai'un ashah. Maksudnya ini paling sahih, tapi tidak sahih sanadnya. Jadi kata-kata beliau bahwa tidak ada yang lebih sahih daripada ini bukan berarti hadisnya sahih, tapi ini yang paling minimalnya, paling apa namanya? Paling rendahnya kedhaifannya, yaitu hadisnya Katsir bin Abdullah. Maka kata Ustaz Mudakir, hadis paling sahih menurut Imam Bukhari adalah hadis Katsir bin Abdullah. Padahal Katsir bin Abdullah dikatakan oleh Imam Abu Dawud dia seorang kadzab. Nah, kalau hadisnya kadzab saja paling sahih untuk bab ini, berarti nggak ada satupun hadis sahih tentang apa? Takbir 7 dan 5. Nah, maka itu yang mendasari beliau Ustaz Mudakir hafizahullah untuk tidak pakai hadis 7 dan 5. Tapi kalau saya mengatakan bahwa hadis 7 dan 5 tidak sahih dari Nabi, tapi sahih dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, dia kalau mengimami salat Id 7 dan 5, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan amal para sahabat adalah hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Tapi silahkan ya, antum mau pakai takbir 1 silahkan, tapi kalau di masyarakat umum tolong diberitahukan dulu, ini yang wajib hanya 1 kali, saya akan takbir 1 kali supaya tidak terjadi kekacauan. Karena pernah saya bersama Ustadz Supardi itu khutbah Id di daerah Wonogiri kalau nggak salah. Beliau di satu lapangan, saya di satu lapangan. Saya pakai 75, Ustadz Supardi pakai takbir 1. Nah, setelah beliau mengimami sholat Id selesai, itu ada cerita. Sebagian orang setelah sholat kemudian marah-marah dan pergi. Dia mengatakan,
sholat id di sini tidak sah, kemudian dia pergi marah-marah. Itu karena seperti tidak memberitahu terlebih dahulu. Kalau diberitahukan terlebih dahulu, insya Allah nggak ada masalah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.